Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita sekaligus membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang islami seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil wawancara kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator yang bernama Denny Saputra dan anggota kelompok saya Fitri Cahyani sebagai pemateri pertama, Eka Sitiawati sebagai pemateri kedua, serta saya sendiri sebagai pemateri ketiga, Deta Merianda Putri sebagai pemateri keempat, dan Fatimah Tuzara sebagai pemateri kelima, dan Farah Adiati sebagai pemateri terakhir. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan materi hasil wawancara kami yang akan disampaikan oleh Saudari Fitri Cahyani sebagai pemateri pertama. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya mengenai layanan bimbingan belajar. Jadi di sini kita akan membahas mengenai kasus yang diangkat oleh seorang guru dalam layanan belajar. Namun sebelum kita masuk ke dalam kasus, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar adalah suatu seperangkat usaha yang diberikan kepada peserta didik dalam penyesuaian belajar mengajar dan memecahkan masalah-masalah belajar agar kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berjalan sebagaimana semestinya. Kemudian tujuan dari layanan bimbingan belajar ini sendiri dapat kita tarik kesimpulan dari pengertiannya, yaitu bagaimana cara peserta didik itu dapat mencapai keberhasilan dalam belajar. Kemudian bagaimana cara kita sebagai seorang guru dapat mengoptimalkan mengoptimalkan peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kasus yang diangkat oleh seorang guru. Dalam wawancara kami, ada seorang guru yang mengatakan di sekolah tersebut terjadi banyak masalah dalam belajar, yaitu peserta didik sulit menerima atau sulit memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Dan kemudian kami bertanya, lantas apa upaya ibu guru dalam menyelesaikan masalah ini? Beliau menjawab, di sini kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya mengadakan pembelajaran yang menarik, seperti pembelajaran melalui lagu-lagu atau gambar-gambar yang menarik. Namun di sini saya sedikit menanggapi terkait upaya yang baik. Di sini saya sedikit menanggapi mengenai upaya yang dilakukan oleh seorang guru tersebut. Menurut saya upaya yang dilakukan oleh guru tersebut sudah baik, namun belum lengkap karena dalam menyelesaikan suatu masalah itu ada proses yang perlu kita ketahui, yang terutama dalam masalah peserta didik yang sulit dalam menerima pelajaran dari seorang guru. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan seharusnya yang pertama yaitu mengetahui motif apa yang melatar belakangi murid tersebut sampai tidak cepat paham, tidak begitu paham dengan penjelasan guru tersebut. Jadi kita tidak boleh
kita sebagai guru tidak boleh mematok bahwa murid itu tidak paham karena mereka tidak memperhatikan kita atau karena mereka malas, tapi kita harus belajar apa motif mereka sampai mereka begitu sulit menerima apa yang kita sampaikan. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa begitu pentingnya belajar. Jadi sejak dini kita sebagai pengajar harus memberikan suntikan motivasi kepada peserta didik agar bagaimana peserta didik itu menyukai yang namanya belajar, menyukai dan mencintai yang namanya belajar, sehingga mereka sampai akhir hayatnya mereka menerapkan apa yang telah kita berikan kepada mereka. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi masing-masing. Di sini maksudnya kita tidak bisa memaksakan semua peserta didik itu memiliki satu potensi yang sama, karena sejatinya peserta didik itu memiliki satu potensi yang menonjol di dalam diri mereka, dan itu tidak mungkin sama di dalam satu kelas tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa satu kelas itu terdiri dari beberapa peserta didik, dan itu mereka memiliki potensi masing-masing, dan kita sebagai guru harus mengetahui potensi dari peserta didik itu agar kita tidak cepat mematok rata bahwa mereka itu tidak dalam konteks bodoh gitu, ketika mereka sulit menerima apa yang kita pelajari. Nah, baru kemudian yang terakhir yaitu mengadakan sistem KBM yang menarik seperti yang upaya guru yang tadi berikan. Jadi di sini sistem KBM yang menarik itu sangat diperlukan dalam kita menyampaikan KBM di kelas. Kenapa demikian? Karena peserta didik di sekolah dasar itu adalah masa mereka tertarik kepada semua yang membuat mereka senang, kepada sesuatu yang membuat mereka tertantang untuk melakukannya. Jadi diusahakan kepada pengajar di sini belajar untuk mengadakan KBM yang menarik, tidak monoton atau tidak hanya ceramah saja di depan kelas. Yang selanjutnya yaitu layanan kasus. Layanan kasus adalah gejala-gejala yang ada pada siswa yang memiliki masalah khusus yang dimana dapat mengganggu prestasi belajar siswa di kelas dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anak SD adalah anak di mana masa mereka sangat membutuhkan sekali bimbingan atau perhatian yang lebih. Nah, adapun masalah yang kami ambil di sini yaitu masalah membolos. Adapun pemaparannya yaitu latar belakang dan latar depan. Latar belakang adalah salah satu kenakalan siswa yang sering terjadi adalah bolos sekolah. Nah, membolos merupakan suatu perilaku yang melanggar norma-norma sosial, karena siswa yang membolos akan cenderung melakukan hal-hal atau perbuatan yang negatif, sehingga akan merugikan masyarakat sekitar maupun dirinya sendiri. Adapun latar depannya yaitu dampak yang ditimbulkan oleh siswa yang melakukan perbuatan membolos, diantaranya yaitu ketinggalan materi pelajarannya, nilai ulangannya tidak sesuai harapan, gagal dalam ujian, tidak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah, dan sebagainya. Adapun gambaran umum wawancaranya yaitu yang pertama, kurangnya disiplin guru. Kedisiplinan guru adalah kesadaran seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai perwujudan tata aturan berperilaku, disiplin merupakan bagian yang amat penting dan menjadi syarat untuk kemajuan dan keunggulan, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Kemudian disiplin merupakan seperangkat alat yang berupa peraturan atau kebijakan organisasi yang dibuat oleh manajemen. Nah, tujuannya di sini yaitu adalah untuk sebagai alat pengawasan terhadap perilaku.
agar pegawai memiliki perilaku atau kinerja yang sesuai dengan aturan dan kebijakan organisasi tersebut. Disiplin adalah bekerja sangat penting. Artinya, karena itu kehidupan harus ditanamkan secara terus-menerus oleh guru. Contohnya, masalah yang sering kita lihat yaitu sekarang guru tidak disiplin atas waktu mengajarnya atau sering telat masuk, tidak menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, sehingga mengakibatkan siswa-siswa tersebut ribut atau berkeliaran di luar kelas. Komponen adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana antara elemen satu dengan elemen yang lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang mempunyai peran penting di dalam keseluruhan aspek berlangsungnya suatu proses dalam pencapaian suatu tujuan di dalam sistem. Ada 3 macam komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif merupakan ranah yang mencakup berbagai kegiatan mental. Semua yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pemahaman, ketiga penerapan, yang keempat analisis, dan kelima sintesis, dan yang keenam adalah penilaian. 7. Tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode, atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, aspek kognitif adalah subtaksonomi yang mengungkapkan tentang kegiatan mental yang sering berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang paling tinggi, yaitu evaluasi. Dan yang kedua adalah komponen afektif. Komponen afektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai yang berbeda-beda. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai masing-masing. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat akan diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar efektif akan nampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. Ranah afektif terbagi menjadi lebih rinci lagi ke dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama adalah receiving atau attending, yaitu menerima atau memperhatikan. Yang kedua adalah menanggapi, mengandung arti adanya partisipasi aktif. Yang ketiga adalah menilai dan menghargai. Yang keempat adalah mengatur dan mengorganisasikan. Yang kelima adalah karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Contoh dari komponen efektif adalah perasaan mencintai seseorang, dan yang kedua adalah perasaan marah terhadap seseorang. Dan komponen yang ketiga adalah psikomotorik. Ranah ini merupakan ranah yang erat berkaitan dengan keterampilan atau skill. Kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu yang telah mereka tekuni. Hasil belajar psikomotorik ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif dan hasil belajar efektif. Ranah ini adalah berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, dan lainnya.
Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai orang yang terlibat agar anak tidak membolos sekolah lagi. Nah, yang pertama itu orang tua atau keluarga. Masalah belajar pada anak, terutama yang sering membolos ini, merupakan tindakan yang sering sekali terjadi di lingkungan sekolah. Maka keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Salah satunya dengan melakukan komunikasi terbuka dan pemecahan masalah. Pencegahan ini akan membantu menentukan penyebab ketidakhadiran anak ini. Jadi, sebagai orang tua, beri ketegasan yang lebih kepada anak, bertanya kepada anak, apa saja sih yang terjadi saat di sekolah ini? Buatlah anak nyaman saat berada di samping kita. Berikan nasihat atau motivasi selalu terhadap anak. Orang tua juga harus sering-sering berkomunikasi terhadap gurunya. Selain itu, keluarga harus mendidik anak dengan moral, mendidik dengan teladan, dan mendidik anak dengan akhlak mulia, agar sikap seperti membolos ini tidak akan terjadi kepada anaknya. Yang kedua, siswa itu sendiri. Nah, kebanyakan siswa yang sering membolos biasanya dikarenakan kurangnya kesadaran dan motivasi untuk belajar, tidak percaya diri akan kemampuannya, dan lain sebagainya. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri ialah menumbuhkan kesadaran pada dirinya bahwa perilaku membolos merupakan hal yang tidak baik dan merugikan dirinya sendiri. Menumbuhkan motivasi semangat belajar bahwa belajar merupakan hal yang penting bagi kehidupannya kelak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Nah, jika ada masyarakat ataupun warga sekitar yang melihat seorang anak yang hendak membolos, sebaiknya ia menanyakan apa yang sedang anak tersebut lakukan pada jam sekolah. Dan jika tidak ada jawaban, bahkan gerak-gerik anak tersebut mencurigakan, maka sebaiknya orang yang melihat anak tersebut memberikan penjelasan bahwa tindakan tersebut tidaklah benar atau tidak baik. Nah, yang terakhir, guru atau sekolah. Nah, lingkungan sekolah yang kurang baik dapat menjadi sumber timbulnya kebiasaan membolos, seperti suasana kurang menyenangkan, sikap guru yang kurang baik, hubungan antar siswa kurang baik, lingkungan sekolah yang kurang baik, materi pelajaran yang kurang menarik, dan sebagainya. Nah, sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, mencari keberadaan siswanya, berkomunikasi dengan orang tua. Sekolah dapat melakukan suatu program yang lebih baik untuk bekerja sama dengan siswa yang membolos. Nah, cara yang dapat dilakukan sekolah adalah memperketat peraturan yang ditetapkan sekolah sehingga siswa tidak dapat bolos dari kelas. Guru dapat memberikan keharmonisan dalam kelas, membuat suasana kelas lebih hidup dan tidak terlalu kaku atau terlalu fokus dalam pelajaran saja, dan pemberian materi itu tidak hanya terpaku terhadap buku pelajaran saja, tetapi kita dapat menghubungkan dengan hal-hal lain yang sekiranya nyambung dengan pelajaran itu. Berikan dukungan yang kuat kepada anak, berlaku adil, jangan sampai siswa berpikiran bahwa sekolah hanya mementingkan siswa yang berprestasi dan membuat siswa yang biasa-biasa saja merasa terasingkan sehingga malah tidak masuk kelas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya untuk mengatasi anak peserta didik seperti anak yang bolos sekolah dalam layanan bimbingan. Pertama, memberikan hukuman yang beredukasi seperti menyuruh siswa untuk berzikir 100 kali, menulis sampai beberapa baris atau halaman buku. Dan yang kedua, memperingati anak-anak dengan tutur kata yang lemah lembut. Dan yang ketiga, harus bisa mengambil hati anak peserta didik untuk melakukan pendekatan dengan muridnya. Yang keempat, kerjasama dengan wali murid itu sangat penting. Dan yang terakhir, menerapkan budaya disiplin terhadap peserta didik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha guru untuk mengatasi anak yang sering membolos. Nah, menurut hasil observasi kami, ada 4 usaha guru untuk mengatasi anak yang sering membolos. Yang pertama itu, guru harus menciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anak peserta didik itu sering membolos disebabkan oleh rasa bosan ketika mereka berada di dalam kelas. Nah, untuk itu, kita sebagai seorang guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman agar anak-anak tersebut bisa lebih nyaman ketika berada di dalam kelas dibandingkan mereka keluyuran di luar kelas.
Nah, yang kedua, guru harus menguasai kelas dengan cermat. Dengan guru menguasai kelas dengan cermat, kita bisa mencegah siswa kita keluar kelas secara diam-diam. Misalnya seperti ketika kita menulis atau ke belakang, pasti kan akan ada salah satu murid yang keluar secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau izin ke guru tersebut. Nah, yang ketiga itu guru harus mencari tahu apa sih alasan anak ini membolos sekolah. Tugas kita sebagai seorang guru itu bukan hanya mengajar dan mendidik, akan tetapi kita juga harus peduli akan setiap aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik kita ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Untuk itu, kita harus mencari tahu kemana sih anak ini akan pergi ketika dia membolos sekolah, dan apa sih alasan dia sehingga dia membolos sekolah. Nah, dengan kita tahu alasan dia membolos sekolah, maka kita akan bisa mencarikan solusi yang baik untuk anak tersebut, dan kita bisa memberikan arahan kepada anak tersebut agar dia tidak mengulangi lagi atau membolos sekolah lagi. Nah, yang keempat itu, di era pandemi sekarang, sebisa mungkin guru harus memberikan edukasi di sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui, di tengah pandemi virus COVID-19 sekarang ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk kita belajar dari rumah. Nah, hal tersebut tentu akan membuat siswa kita akan merasa malas belajar. Nah, untuk itu, sebagai seorang guru, kita harus memberikan edukasi yang baik kepada siswa agar bisa meningkatkan kecerdasan pada peserta didik kita. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikianlah hasil wawancara dari kelompok kami pada hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan hanya datang dari diri kita sebagai manusia biasa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.